Nama JNE sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. JNE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman dan logistik. Selama lebih dari 30 tahun, perusahaan yang didirikan oleh Haji Suprapto Suparno ini berkembang pesat di Indonesia. Memiliki jaringan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pertumbuhan e-commerce yang dahsyat di tanah air telah merangsang hadirnya pemain-pemain baru di bisnis logistik. Mereka hadir dengan membawa sistem teknologi dan model operasi yang baru. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis JNE. Lalu seperti apa strategi JNE bertahan di tengah gempuran pemain-pemain baru ini? Simak wawancara CEO JNE Muhammad Heriadi dalam program CEO Talk berikut ini. Sebelum kita mulai, Pak, boleh diceritakan bagaimana kisah awal berdirinya JNE, Pak? Oke, baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya tentu ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Top Career ID, topcareer.id yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing pada hari ini. Kalau bicara sejarahnya JNE, sejarah JNE itu sebetulnya tidak lepas dari organisasi TIKI di masa yang lalu. JNE pada saat itu menjadi divisi internasional dari TIKI yang menangani kiriman-kiriman internasional dari luar negeri untuk tujuan ke Indonesia. Ya, karena permintaannya begitu tinggi, permintaannya begitu banyak, sehingga tuntutannya juga macam-macam gitu ya. Apalagi karena memang perbedaan waktu. Kalau di sana hari kerja, di sini hari kerja nggak masalah. Tapi pada saat di sana hari kerja, di sini hari libur, yang di sana taunya pokoknya layanan itu harus tetap jalan gitu ya. Tidak boleh ada hambatan apapun. Nah, karena tuntutannya begitu tinggi, tuntutan yang demikian, lantas pada tahun 90, tepatnya pada tanggal 26 November 1990, divisi ini kemudian dirubah menjadi satu entitas, menjadi satu badan hukum sendiri. Nah, badan hukum sendiri yang tentu kalau di awal kita banyak disupport melalui jaringan-jaringan TIKI yang ada di seluruh Indonesia, jadi mulai saat itu JNE pun mulai mengembangkan jaringan ya ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Jadi kalau ditanya apa lantas yang membedakan TIKI dan JNE pada hari ini, kalau TIKI berangkatnya dari domestic courier, kita berangkatnya itu dari international courier, tapi kalau bicara pada hari ini JNE sendiri dari servicesnya yang ada sekarang kita juga menangani domestic courier, kita menangani logistik, kita menangani freight, dan itulah bisnis-bisnis JNE yang sekarang ini ada. Dan apakah sekarang ini masih ada irisannya antara TIKI dan JNE? Kalau kita bicara dari sisi ownership, memang masih ada irisannya. Kebetulan yang menjadi majority shareholders di sana sekarang ini juga menjadi majority shareholders di JNE. Nah, hanya bedanya sekarang JNE dan TIKI ya masing-masing mempunyai manajemen sendiri-sendiri. Jadi semua kebijakan yang ada di JNE maupun yang ada di TIKI ya ini sudah dijalankan oleh masing-masing manajemen ya. Mau strategi pricing-nya, mau strategi jualannya, mau strategi distribusinya, semuanya ya sudah masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jadi itu mungkin gambaran sekilas mengenai sejarahnya JNE. Jadi kalau JNE ditanya bagaimana kemudian potret JNE hari ini, wah perkembangannya sudah sedemikian rupa. Ya, jadi kita kebetulan yang sekarang ini ada di dalam ekosistemnya e-commerce. Kalau ekosistemnya e-commerce itu kan ada online platform, ada payment gateway, ada logistik. Nah, kebetulan JNE menjadi bagian di dalam ekosistem itu. Nah, bagaimana kemudian JNE meleverage, bagaimana JNE kemudian meningkatkan kita punya layanan, wah ini terus kita lakukan inovasi-inovasi. Seperti itu. Baik,
Lalu berikutnya Pak, apa strategi Bapak sehingga JNE itu sekarang ini bisa, tadi juga Bapak sempat katakan berkembangnya cukup pesat ya sampai hari ini di tengah persaingan bisnis logistik yang sangat sengit gitu. Dan apa sih Pak tantangan terbesar dalam bisnis ini? Ya, saya bicara mungkin kuncinya dulu, kenapa kita masih bisa bertahan gitu ya, di saat kondisi persaingan yang begitu ketat, banyaknya pemain-pemain baru, yang luar biasa membawa teknologi yang juga sangat maju, JNE tentu membuat ini menjadi tertantang. Kita harus melakukan inovasi-inovasi baru. Kalau dulu mungkin masyarakat kenal JNE itu sebagai logistik company, courier company. Kalau sekarang saya mengkampanyekan di dalam perusahaan, JNE itu sekarang harusnya sudah menjadi network company. Karena kita network company, jadi siapapun, bisnis apapun yang membutuhkan jaringan, itu harusnya bicara dengan JNE. Nah, inovasi-inovasi apa aja yang sudah dilakukan oleh JNE, kalau tadi saya bicara bahwa kita ada di dalam ekosistem, nah, banyak yang sudah kita lakukan. Kita tahu bahwa sekarang dengan teknologi yang berkembang begitu pesat, begitu dahsyat, orang jualan online itu kan antara penjual, kemudian produknya, barangnya, dan juga pembeli, mereka tidak harus berada di dalam satu tempat, mereka tidak harus berada di dalam satu kota. Ya, penjualnya mungkin ada di Aceh, barangnya mungkin ada di Jawa, pembelinya mungkin ada di Papua, semua ini bisa terhubung karena memang ada teknologi yang berkembang. Nah, namun walaupun teknologinya berkembang, tentu yang diperlukan pada hari ini adalah physical delivery, ya, physical distribution, ya, barang dijual belikan online gitu ya. Tapi pada akhirnya kan barang ini harus diantar. Nah, itulah tugas daripada JNE. Nah, di dalam perkembangannya JNE banyak melakukan inovasi-inovasi. Ya, mulai dari misalnya bagaimana kita juga ingin masuk supaya dalam hal payment masyarakat bisa mendapatkan kemudahan. Ya, kita kembangkan di sana. Kemudian dalam hal distribusi, kita ingin supaya masyarakat itu bisa mendapatkan real time information. Makanya dari sisi teknologi juga kita kembangkan. Nah, satu kelebihan kita karena kita punya jaringan fisik yang tersebar di seluruh Indonesia, makanya kita bisa mengembangkan namanya friendly logistik. Kita juga bisa membuat e-fulfillment. Jadi kalau ada seller-seller yang mau jualan online, produknya silakan ditaruh di warehouse-nya JNE. Nanti kita bantu gitu ya. Jadi nanti kalau ada order atau apapun, mereka tinggal memberikan PO, barang kemudian bisa kita ambil dari racking-nya, kemudian kita lakukan wrapping, lalu barang bisa kita kirimkan kemanapun barang ini mau ditujukan di seluruh Indonesia ataupun di mancanegara, seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apa unique selling point dari JNE ini ya Pak dibanding dengan lainnya? Ini yang mungkin agak sedikit berbeda dari kebanyakan perusahaan. JNE itu lahir kalau dari founder perusahaan almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno, kita itu sudah diingatkan bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Ma'un, katanya kita itu jangan menjadi pendusta agama. Sehingga kita harus dekat dengan anak-anak yatim. Karena dekat dengan anak-anak yatim, kita akan mendapat banyak kemudahan. Dalam berbisnis pun, kita selalu saya ingatkan kepada teman-teman, apa sih sesungguhnya yang kita cari? Kita ingin mencari keberkahan. Ya, walaupun tagline-nya Connecting Happiness, tapi kita selalu berusaha bagaimana kita bisa menghubungkan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa mengantarkan kebahagiaan kepada masyarakat. Ya. Yang kedua, kita itu juga selalu diingatkan oleh founder perusahaan, ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah bagi yang muslim, itu ayat 261, katanya kalau kita ibarat menanam sebuah biji, kemudian tumbuh 7 cabang, masing-masing cabang itu berbuah 100, jadi setiap kebaikan itu akan dibalas 700 kali. Nah, apa yang menarik, karena bisnis ini memang bisnis yang sangat erat dengan urusan kepercayaan gitu ya. Kita dipercaya oleh masyarakat, artinya kita harus menjaga nih barang sejak kita terima dari pengirim sampai barang ini kemudian kita kirimkan sampai ke penerima ya. Jadi kita harus menjaga itu. Kita harus menjaga amanah ini supaya apa? Supaya betul-betul apa yang dititipkan ke perusahaan, ke JNE, kita bisa teruskan
sebagaimana yang diharapkan oleh si pengirim. Jadi itulah keunikan yang saya bilang yang JNE miliki. Ada nilai-nilai yang memang kita selalu diingatkan oleh founder perusahaan. Jadi makanya dalam hal berbagai kegiatan di perusahaan kita selalu melibatkan anak-anak yatim supaya ini juga menjadi siar, supaya masyarakat juga melihat bahwa JNE itu tidak hanya bicaranya berbisnis, tidak hanya bicaranya antar manusia, tapi juga kita ingin berbagi. Kita ingin juga bisa menunjukkan bahwa JNE ini ada manfaatnya bagi siapapun. Nah Pak, kalau kita perhatikan bersama ya Pak, tadi juga saya sempat sebutkan di awal bahwa pemain-pemain baru ini kan sangat banyak ya Pak di bisnis ini. Nah, artinya kan kompetitor dari JNE ini menjadi sangat banyak gitu ya, dan akhirnya juga menjadi sangat kompetitif gitu. Nah ini menurut Bapak gimana nih Pak? Seperti apa tuh Pak? Oke, satu hal yang saya selalu percaya bahwa monopoli itu tidak sehat gitu ya. Jadi kalau ada organisasi melakukan praktek monopoli, saya rasa itu sudah tidak lagi zamannya gitu loh. Kompetisi itu perlu supaya kita bisa terus memperbaiki kita punya layanan. Supaya kita tahu area-area mana saja yang harus kita improve. Jadi kalau bicara industri, kebetulan kalau bicara industri, para pelaku jasa pengiriman ini tergabung di dalam satu organisasi namanya Asperindo, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, di mana kebetulan hari ini saya menjadi ketua umumnya. Nah, yang unik itu tagline-nya Asperindo sendiri. Tagline-nya itu adalah bersaing namun bersanding, competing in harmony gitu ya. Jadi ada banyak perusahaan di sana, ada banyak kesamaan antara pemain satu dengan pemain yang lain. Kita bersaing, tapi kita juga bersanding. Artinya apa? Bagi teman-teman di industri ini yang sekarang mempunyai keterbatasan, katakan tidak memiliki jaringan, mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang jaringannya luas, yang coveragenya luas. Karena memang salah satu backbone daripada jasa pengiriman ini adalah keberadaan dari physical network, ya, jaringan fisik yang dimiliki. Nah, melalui jaringan fisik yang dimiliki, proses distribusi, kemudian proses kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan di daerah ini menjadi mudah. Nah, inilah makanya ada satu tagline di dalam asosiasi ini yang saya katakan bahwa Asperindo ini bersaing namun bersanding. Jadi walaupun banyak pelakunya, ya kita tetap satu sama lain itu walaupun kita bersaing, tapi kita juga saling bekerja sama, seperti itu. Ini Pak, tadi untuk memuaskan upaya untuk memuaskan pelanggan ya, terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh JNE untuk menjawab tantangan ini Pak? Oke, satu tentu kita harus melihat apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat pada saat ini gitu ya. Jaringan fisik itu tidak terbantahkan. Kita perlu terus mengembangkan jaringan kita. Nah, inovasi apa yang bisa kita lakukan? Teknologi misalnya. Teknologi ini menjadi sangat penting. Apalagi dengan pandemi, sekarang masyarakat mencoba untuk menghindari adanya kontak satu sama lain. Sehingga kalau bisa dalam hal order, pick up, pengiriman, kalau perlu memang kiriman itu dijemput. Nah, ada aplikasi yang kita kembangkan. Ini salah satu solusi yang kita berikan kepada masyarakat melalui aplikasi MyJNE. Itu ada di iOS maupun di Android yang nanti bisa di-download. Masyarakat itu bisa melihat di mana sih lokasi JNE terdekat. Kemudian kalau mau pick up kiriman, di situ bisa langsung place order. Kemudian kalau mau tahu rate-nya JNE, di situ pun informasinya juga tersedia. Mau mulai bisnis startup, mau coba-coba COD, di situ pun juga bisa. Jadi ini inovasi-inovasi yang kita lakukan, ya. Lalu e-fulfillment juga tadi saya cerita bahwa dengan teknologi sekarang antara penjual, kemudian barang ataupun produknya dan pembeli, ini kan semua tidak harus berada di dalam satu tempat, satu kota. Nah, jaringan fisik JNE yang tersebar di mana-mana tentu kita tawarkan kepada para teman-teman seller. Ayo, kalau mau jualan online,
kebetulan produknya tidak ada di kota tersebut, ada di kota lain, nah kita bisa siapkan tempat di mana produknya ini nanti kita bantu inventorinya kita yang manage gitu loh, sehingga teman-teman bisa melakukan bisnis seperti itu. Lalu ada lagi, kita lihat bahwa Indonesia ini kaya dengan akan potensi makanan-makanan khas daerah, ya. Makanan-makanan ini kalau kita bicara tentu ada ribuan, mungkin ada jutaan makanan di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, tapi kalau makanan ini hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di sana, lantas kasihan dong. Ada orang Jawa pengen makan misalnya pempek Palembang atau pempek dari Bangka. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan itu? Nah, JNE membuat satu inovasi namanya Pesona, pesanan oleh-oleh Nusantara. Jadi semangat kita adalah bagaimana kita bisa membantu teman-teman UKM agar produknya bisa dipasarkan ke daerah-daerah lain. Ya, kita tidak mengambil keuntungan sama sekali dari makanannya, tapi karena makanan ini harus dikirimkan, tentu harus ada biaya kirim. Nah, biaya kirim inilah yang akan menjadi bagiannya JNE. Jadi kalau ada permintaan misalnya makanan-makanan dari daerah, mau pika Ambon, mau bakpia, atau mau makanan-makanan kepiting dari Kalimantan, JNE itu ada sekarang. Kita sudah bekerja sama dengan merchant-merchant seperti itu, dengan vendor-vendor seperti itu, di mana kalau ada permintaan-permintaan seperti ini, insya Allah JNE bisa bantu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk mengatakan saya tidak bisa mendapatkan makanan ini dari kota X misalnya, karena JNE hadir, JNE ingin memberi solusi itu. Itu Mbak Retno. Itu sebagian inovasi yang kita lakukan. Banyak sebetulnya ada lagi inovasi-inovasi yang lain, gitu ya. Luar biasa ya. Apalagi yang terkait dengan dunia online. Sekarang kalau kita bicara dunia online, wah ini kan dunia online luar biasa sekali gitu ya. Betul Pak. Ya. Jadi ya kita ingin masyarakat juga mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang cepat. Jadi kecepatan delivery kalau zaman dulu mungkin iya, ini penting gitu ya buat penjual maupun buat pembeli. Tapi hari ini sebetulnya yang diperlukan apa? Informasinya. Bisa nggak kalau JNE ngirim kiriman online itu informasinya bisa di-trace, bisa di-track. Jadi tracing and tracking bisa dilakukan melalui apps yang tadi saya ceritakan, MyJNE. Oke. Bapak terkait dengan isu yang akhir-akhir ini kan sedang ramai ya Pak, terkait yang COD itu kemudian tenaga kurir kita gitu itu justru diancam sama konsumen penerima karena mereka merasa barang yang dipesan tidak sesuai. Nah, kalau menurut Bapak ini yang salah tuh di mana ya Pak? Apa memang masyarakat Indonesia tuh belum teredukasi dengan baik gitu ya, atau seperti apa menurut Bapak? Oke. Yang pertama tentu kita turut prihatin atas kejadian seperti ini. Karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami sebetulnya tanggung jawab kurir itu sampai di mana. Sebetulnya kalau barang tidak sesuai itu siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, saya cerita, kenapa COD ini masih diperlukan? Kenapa COD ini sekarang masih menjadi solusi? Kita lihat bahwa pada saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses ke digital payment. Ya, tidak punya akses ke OVO, tidak punya akses ke Dana, ataupun yang lain-lain gitu ya. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang tidak punya akses ke non-tunai, tidak punya bank account, tidak punya kartu kredit. Nah, sehingga kalau mereka mau belanja online, apa solusinya? Ya, solusinya mengandalkan COD. COD itu kan cash on delivery. Kalau bahasa sederhananya ya ada uang, ada barang gitu ya. Cash and carry. Jadi kalau ada transaksi COD, kemudian barang itu dikirim melalui kurir, pada saat kiriman di delivery, kurir menerima uang, lalu kiriman ini dibuka, lantas isinya tidak sesuai, tentu ini bukan menjadi tanggung jawabnya kurir. Ya. Pada saat itu tentu kita harus paham, COD ini adalah bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pada saat misalnya si pembeli setuju untuk membeli produk menggunakan sistem COD,
artinya dia tahu gitu loh bahwa dia harus bertanggung jawab nih, ya. Nah, sebaliknya dari sisi penjual pun juga harusnya tahu gitu loh. Pada saat ternyata kiriman yang diterima oleh si pembeli ini berbeda, mereka juga harus bertanggung jawab gitu. Ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan karena memang ketidakpahaman inilah yang membuat akhirnya orang jadi melampiaskan emosinya kepada kurir. Seakan-akan kurir tuh tahu gitu ya. Seakan-akan kurir dari awal memang udah tahu. Ini kirimannya barangnya ini nih. Ternyata pada saat di delivery barangnya berbeda. Ya, padahal kita tidak pernah terlibat pada saat transaksi ini terjadi. Jadi apa yang dibeli, apa yang dijual itu kan di luar sepengetahuan kita. Ya, mungkin pada saat serah terima kita tahu karena kita inspeksi, karena kita periksa barangnya ini. Tapi kan ini belum tentu sama dengan apa yang dijual belikan online. Nah, sementara yang menjadi isu itu kan pada saat barang diterima ternyata isinya berbeda. Nah, siapa bertanggung jawab? Ya harusnya pihak penerima langsung mengkomunikasikan ini dengan pihak pengirim, dalam hal ini penjual. Ya, kurir tentu saya bilang kita ingin sekali bisa membantu mengedukasi agar masyarakat lebih paham di mana sih peranan kita. Tapi jangan lupa peranan daripada seller untuk mensosialisasikan COD ini juga tentu menjadi hal yang sangat penting. Jadi nggak bisa ini rasanya dilakukan oleh pihak kurir sendiri tanpa peranan daripada pihak seller. Jadi masyarakat tentu harus lebih memahami. Kalau hal ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Tapi yang paling penting adalah pihak penerima harus bisa berkomunikasi dengan pihak penjual atau pihak pengirim dalam hal ini. Gitu, Mbak Retno. Ya, betul Pak. Itu apalagi ancamannya juga sekarang macam-macam, ada yang nodong pistol gitu ya Pak ya. Berita di itu online gitu. Nah, Bapak kembali lagi ke soal e-commerce di Indonesia yang sekarang ini berkembangnya cukup pesat ya. Belanja online pun saat ini juga lagi pandemi gitu ya. Nah, apakah perkembangan ini sebenarnya sudah catch up belum sih Pak dengan layanan bisnis logistik di Indonesia? Ya. Kalau dikatakan apakah kita masyarakat ini memang sudah bisa mengikuti perkembangan daripada bisnis online sendiri, untuk beberapa hal mungkin iya gitu ya. Contoh misalnya kalau kita bicara bisnis online yang dulu sekali yang kemudian berubah jadi OLX, itu kan sebetulnya cikal bakal dari bisnis online ya. Bisnis online itu kemudian berkembang karena seiring dengan teknologi yang semakin maju. Jadi kalau hari ini kita bicara bisnis online itu seperti ini, sedemikian kompleks, karena kita tahu gitu loh, disitulah mungkin tingkat persaingannya gitu ya. Masing-masing seller, masing-masing marketplace, masing-masing penjual mencoba menawarkan produk yang variatif, mencoba menawarkan solusi yang beragam gitu ya. Makanya mereka juga menggandeng logistik sebagai bagian dari ekosistem ini. Jadi ada yang menjual melalui platform, tapi mereka juga tentu harus melibatkan logistik, karena logistik yang akan melakukan delivery. Mereka juga harus melibatkan payment gateway, karena untuk masalah pembayaran. Kalau kita belanja online, kebanyakan kan uang kita sebetulnya itu tidak langsung dipegang oleh si penjual, tapi melalui escrow account. Nah, pada saat sukses delivery itu terjadi, baru kemudian pembayaran ini dirilis kepada pihak penjual. Nah, ini juga tentu bisa menjadi perlindungan bagi pihak pembeli. Nah, tapi sekali lagi, yang menjadi isu kemarin itu kan perihal masalah COD. Nah, COD ini tentu menjadi PR, di mana kita harus bersama-sama menjelaskan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih paham. COD itu seperti apa mekanismenya? Dan rasanya itu perlu dilakukan ya Pak ya, terutama betul. Itu menjadi tugas Asperindo juga nggak Pak dalam hal ini? Iya, kami Asperindo juga coba melakukan sosialisasi kepada masyarakat, gitu ya. Nah, kembali lagi tadi kalau pertanyaan sebelumnya,
seberapa siap sih sebetulnya kalau ini dalam konteks JNE gitu ya. JNE mengikuti perkembangan logistik. Dari sisi jaringan, JNE terus menambah jumlah jaringan yang ada. Kemudian JNE juga membuat program-program yang bisa menunjang bisnis e-commerce. Jadi kalau dulu kita bicara industri pengiriman ini ramai pada saat Ramadan, sekarang ini jangan lupa ada program-program yang dibuat oleh marketplace yang itu juga mendorong traffic kiriman menjadi meningkat. Ya, ada 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Nah, JNE juga membuat program-program seperti itu. Jadi, ada program yang kita buat di dalam rangka membuat daya tarik minat masyarakat untuk belanja pada saat Harbolnas misalnya. Kita juga bikin program tuh. Ya, supaya apa? Supaya trafficnya naik. Supaya masyarakat bisa merasakan gitu loh. Yang belum pernah belanja online, yuk kita belanja online gitu. Karena memang dengan belanja online ini ya masyarakat kan tidak perlu harus keluar rumah, tidak harus buang waktu begitu banyak gitu ya. Karena semuanya ada di dalam gadget, semuanya ada di dalam komputer. Jadi membuat segala sesuatunya lebih praktikal, lebih praktis. Gitu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri jaringannya sudah berapa banyak, Pak? Basis JNE? Dan luar negeri berapa? Ya, bicara JNE, kalau kita bicara jumlah jaringan kita, point of sales, kemudian operasional, saya bilang kita ini tidak kurang dari 8.000 titik di seluruh Indonesia. Wow. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote gitu ya. Jadi barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, in total kita mungkin ada 8.000 plus jaringan. Nah, tapi punya 8.000 jaringan, tapi kalau tidak terkoneksi melalui sistem, tidak melalui teknologi yang mumpuni, tentu ini juga membuat jaringan itu jadi tidak ada manfaatnya. Makanya kita juga membangun teknologinya. Jadi fisiknya ada, tapi connectivity-nya juga kita bangun. Sehingga satu titik dengan titik lain itu menjadi saling terhubung. Makanya proses tracing, tracking, customer itu jadi bisa lebih memahami. Kalau saya kirim melalui JNE, lantas saya mau tahu posisi kiriman ini ada di mana, ya customer simply masukkan nomor RW bill-nya, nanti bisa kelihatan. Oh, kirimannya ada di sini. Oh, kirimannya sudah sampai. Nah, ini kan sangat bermanfaat bagi pengirim, bermanfaat juga bagi penerima. Apalagi di dunia online sekarang, kalau bagi pengirim, karena ini kaitannya dengan pembayaran yang akan mereka terima. Dari sisi penerima, ya kita sebagai orang yang suka belanja online, salah satu kebiasaan kita adalah mengecek kiriman saya ada di mana sih? Saya mau kirimannya buru-buru sampai gitu ya. Nah, kalau tidak ada sistem tracing and tracking yang baik, tentu membuat kondisinya menjadi tidak menarik. Ya, tadi pertanyaan terakhir sudah dijawab sih tadi ya sama Bapak. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya ya. Cukup sangat menjawab, Pak. Ya. Baik, berikutnya total karyawan ada berapa ya Pak di seluruh? Oke, total karyawan kita kalau kita bicara yang organik, karyawan kita sendiri saat ini ada 23.000 orang. Sementara kalau kita bicara termasuk karyawan-karyawan mitra kita atau mereka yang sekarang ini di bawah payung JNE, kalau saya boleh bilang sekarang ini mungkin jumlahnya tidak kurang dari 50.000 orang. Jadi itulah kekuatan daripada JNE, itulah potret JNE pada hari ini.